Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 6 orang. Di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana sih proses penyelesaian konflik serta upaya negosiasi yang dilakukan agar tidak terjadinya PHK. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang proses penyelesaian konflik. Dampak pandemi global COVID-19 ini sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pada fase awal wabah ini di Indonesia, sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, retail, dan restoran langsung terpukul. Dampak terhadap sektor lain perlahan akan semakin terasakan. Hal ini tentu akan berimbas pada nasib pekerja. Upaya pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi pada PHK ini lewat program Kartu Prakerja dari pemerintah bisa tepat sasaran. Selain itu, bantuan paket sembako dari pemerintah bisa tetap menjaga daya beli atau konsumtif masyarakat. Pertumbuhan ekonomi anjlok, potensi PHK meningkat, dapat saja PHK berpotensi menaikkan tingkat kriminalitas meningkat karena desakan ekonomi. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia telah meminta pemerintah dapat mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK secara serius di tengah pandemi COVID-19. PHK massal juga bukan keputusan yang manusiawi untuk saat ini. Pengusaha tak cengeng seolah-olah kemudian semua keuntungan perusahaan yang selama ini sudah mereka dapat ikut raib akibat COVID-19. Selama ini, pengusaha telah mendapat banyak stimulus pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Di samping PHK massal, beberapa perusahaan memberikan penawaran kepada karyawannya untuk mengambil cuti tak berbayar atau unpaid leave atau dirumahkan. Ini dilakukan agar perusahaan tetap bertahan. Kebijakan PHK yang dilakukan perusahaan harus dilihat dari berbagai sisi, misalnya kondisi force majeure yang dialami perusahaan. Beberapa produk hukum bisa menjadi acuan. Misalnya, Pasal 164 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebut perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh. Karena perusahaan tutup, dapat disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa. Tidak hanya itu, ada juga Kitab Undang-Undang Pasal Hukum Perdata pada Pasal 1244 dan 1245. Kemudian ada beberapa putusan pengadilan dari jurisprudensi seperti 1. Putusan MA nomor 4435 K PDT Sus PHI tahun 2015. Keputusan PN Palu nomor 12 PDT Sus PHI tahun 2014. PN Pal Putusan PHI PN Medan nomor 242 PDT Sus PHI tahun 2018. PDN Medan. Tidak mudah bagi melakukan langkah ini atau PHK. Ini langkah paling pahit yang diambil. Layoff adalah langkah terakhir karena berkait dengan citra bisnis dan ini juga bukan pilihan yang mudah. Saya akan menjelaskan mengenai upaya negosiasi yang dilakukan agar tidak terjadinya PHK pada suatu perusahaan. Nah, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah itu harus mampu menjalin kerjasama yang mengantisipasi terjadinya PHK pada suatu perusahaan. Ada 4 hal yang bisa dilakukan agar tidak terjadinya PHK. Yang pertama, lakukan dialog 2 arah atau bipartit. Pengusaha dan pekerja bersama dengan serikat pekerja perlu melakukan dialog secara transparan sejak dini dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 ini. Perusahaan yang karena sifat industrinya itu mengharuskan kehadiran pekerja, maka harus mengatur sistem kerja dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, dialog bipartit juga perlu membahas antisipasi terhadap kondisi terburuk hubungan kerja, di antaranya seperti efisiensi, pengaturan jam kerja, dan pembagian kerja. Dialog ini menjadi pintu utama membangun pemahaman bersama menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini, baik bagi perusahaan maupun pekerja.
Susunan kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Kebijakan ini harus merespons setiap perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 terhadap sistem kerja karyawan. Perubahan tersebut meliputi penerapan sistem bekerja di rumah, social distancing, pembatasan sarana transportasi umum, dan lockdown terbatas yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Saat ini ada 9 wilayah yang telah mendapat persetujuan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti Jakarta, lalu Bogor di Jawa Barat, dan Tangerang Selatan di Banten. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja harus aktif dalam memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Kebijakan yang bisa diterapkan misalnya kebijakan pengurangan hari dan jam kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan rencana mitigasi ketenagakerjaan dalam menghadapi situasi kerja yang memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Nomor 3, yaitu realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Pemerintah sudah menerbitkan paket insentif bagi pengusaha seperti pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sekitar usaha kecil. Pemerintah sendiri berencana akan memberikan stimulus sebesar 2 triliun untuk meningkatkan daya beli pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, insentif sosial juga disiapkan oleh pemerintah bagi pekerja yang terkena PHK atau tidak dapat bekerja seperti pekerja sektor non-formal. Insentif ini berbentuk bantuan langsung dan potongan biaya untuk kebutuhan fasilitas yang disediakan pemerintah, seperti listrik dan air. Kebijakan ini perlu dipastikan realisasi dan dipantau agar tepat sasaran. Lakukan dialog 3 arah atau tripartit antara pengusaha, pekerja atau serikat pekerja, dan pemerintah. Paralel dengan pemberian paket insentif bagi pengusaha dan pekerja. Dalam situasi yang sulit ini, pemerintah juga harus menjadi pihak yang mampu memenuhi dialog antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja, baik untuk mencegah terjadinya PHK. Peran pemerintah dapat diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang disepakati kedua pihak, terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja apabila PHK tidak terhindarkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat membentuk satuan tugas penanganan PHK agar lebih respons terhadap permasalahan pengusaha dan pekerja selama pandemi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat buat kita semua ya. Okay, don't forget to subscribe, like, and share. See you on the other video and have a good day. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!